Sebelum videonya kita mulai, saya mau ingetin ke teman-teman, kalau melihat video ini dan pengen tahu cara membuatnya, kamu bisa cek linknya di pojok kanan atas. Kamu bisa lihat detailnya di sana, proses pembuatannya dari motong-motong bahan, ngerakit, sampai jadi seperti ini. Kemudian kalau kamu mau download plans-nya atau polanya secara gratis, silahkan cek link di deskripsi di bawah video ini. Dan pastikan kalian subscribe, kemudian bantu share ke teman-teman, siapa tahu banyak juga yang pengen bikin yang sama persis seperti ini. Hari ini kita akan ulas hasil jadinya seperti apa, kemarin kendalanya seperti apa, dan sekilas proyek pengerjaannya seperti apa. Dan saya juga akan share beberapa material yang dibutuhkan, kira-kira habisnya berapa, jadi teman-teman bisa membayangkan nanti harga jualnya kira-kira berapa seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai dari segi desainnya. Nah, kalau teman-teman nanti download ya, di deskripsi ada videonya itu, kamu bisa lihat file ini. Ini filenya dibuka di SketchUp. Kalau misalkan SketchUp itu di komputer bisa bikin-bikin atau build desainnya, tapi kalau di HP, tablet, iPad maupun lain-lainnya itu hanya untuk view, melihat aja gitu. So, coba kelihatan nggak lebih dekat di sini. Tampak depan seperti ini ya, kita punya dua buah pintu geser yang kaca, kemudian di tengah ini ada dua buah relaci, dan di bawah ada kaki yang seperti ini masuk ke dalam. Untuk ukurannya, kamu bisa cek yang di sini. Ini lebarnya atau panjangnya ke samping itu 120 cm, kemudian ada 40 cm ke belakang, dan tinggi total itu 40 cm. Kemudian kalau teman-teman bingung kenapa di sini ada 40, ada 35, ada 32. Karena 40 ini adalah total tinggi dari atas sampai lantai. Kemudian di bawah ini kan ada sepatu ya, yang saya bilang tadi sepatunya itu 5 cm. Jadi 40 harus dikurangi 5 cm, ini adalah kabinetnya doang, yaitu 35 cm. 35 cm ini adalah kabinet yang diapit atas dan bawah, maka sebenarnya dia kalau kita potong material aslinya itu adalah 32. Karena di sini saya menggunakan 15 mili sebagai contoh desainnya. Jadi mana yang bagian harus dikurangi itu teman-teman perhatikan, jangan sampai kamu potongnya 35, nanti setelah dirakit jadinya 37 dong, atau 38 dong, kayak gitu. Nah, di sini mungkin lebih detail. Untuk bagian tengah tadi, ini kan 32 kali 40, ada mungkin 1, 2, 3, 4. Tapi ingat, di bagian tengah, ini kenapa beda ya? 40 harusnya, tapi kok 37 yang 2 biji? Karena kan yang tengah ini ada laci. Lacinya masuk ke dalam, sehingga pintu kaca ini itu bisa di-slide atau digeser ke samping, berhenti di depannya si tengah ini, si laci. Jadi kalian harus perhatikan itu, sehingga nanti pada saat si laci ini dibuka pun itu nggak masalah. Sedangkan pintu kalau digeser ke samping-samping itu juga nggak menghantam atau menghambat si lacinya, kayak gitu, nggak kepentok. Oke Sobat ABS, jadi teman-teman sudah bisa membayangkan ya bagaimana proses membuatnya, karena tadi sudah ada desainnya yang sudah bisa kalian download secara gratis. Buruan aja, tapi bantu subscribe juga supaya channel ini bisa juga mendapatkan subscriber yang lumayan banyak kayak gitu. Dan untuk prosesnya kemarin, selain kamu bisa lihat yang di pojok kanan ya, videonya, linknya sudah ada di channel YouTube ABS. Ini saya juga akan menambahkan sedikit. Jadi di sini beberapa yang kemarin seharusnya bisa saya improve, teman-teman bisa lihat ya. Di sini kan ada gap nih antara pintu bawah dan juga top kabinet yang atas ini. Ini gapnya kurang lebih setengah senti. Nah, teman-teman bisa naikkan aja ini. Jadi, tapi kalau yang di bawah ini harus ya, karena ada roda yang harus menggantung atau menapak di sini. Jadi harus naik sedikit. Kalau atas ini kan dia hanya pin gitu ya, pin ke atas, yang mana ini sebenarnya bisa kita naikkan lagi. Yang gigit kan pinnya di slot untuk bagian rail yang di bagian atas. Jadi sebaiknya nih, kalau misalkan teman-teman kan di desain itu nggak saya tulis nih ukurannya berapa, karena bisa tentukan sendiri berdasarkan pertimbangannya adalah roda itu kalau misalnya sudah dipasang ini harus naik berapa, dan juga di sini sebenarnya bisa mepet lagi. Tapi kalau saya kemarin belum sempet ngecek itu, ternyata hasilnya agak jauh nih, setengah senti. Mungkin bisa dibuat 2-3 mili aja gitu biar lebih rapat. Seharusnya kalau di dalam ini tingginya adalah 31,4 ya. Karena saya menggunakan 18 mili. 31,4 dikurangi bagian bawah ini, roda naik, jadi pintunya itu naik sekitar 8 mm. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin, ukuran totalnya kalian kurangi 8 mm plus kurangi 3 mm atas. Jadi kurang lebih 1 sampai 1,1 cm ya. Untuk lebar ke atasnya dikurangi. Kalau ke sampingnya kan terserah aja lah teman-teman mau bikin berapa. Perhatikan juga untuk frame. 3 sisi frame yang alumini ini kan frame biasa untuk slot kaca, tapi yang sini itu ada handle-nya. Jadi teman-teman perhatikan
harus dikurangi lagi lebarnya. Si handle ini kurang lebih 2 sentian ya, 2 sentian lebih. Dan untuk ini bagian tengah laci juga. Nah, yang perlu diperhatikan adalah proses pemasangan si handle aluminiumnya ini. Jadi kalau misalkan totalnya itu kita butuh 15 cm pada kasus ini, maka papannya ini nggak saya potong 15 karena ada ini ya, di atas ini ada handle aluminiumnya. Handle aluminiumnya ini itu kalau dihitung ya kurang lebih 3,5 cm. Jadi 15 cm kamu kurangi 3,5 itu adalah papan yang ada di bawahnya ini. Sehingga pada saat kamu pasang si handle aluminium ini, ukurannya menjadi final di 15 cm dan lihat atasnya rapet ya. Bagus, ini kurang lebih 2-3 mili aja gapnya. Dibuka masih gampang, kemudian dilihat juga looknya enak karena gapnya nggak terlalu besar. Jadi yang perlu diimprove itu aja sih. Kalau untuk proses pembuatnya sama aja. Kalian potong, kalian tempel HPL bagian dalam, dirakit, kemudian baru tempel HPL bagian luar, edging sebagainya, baru ditusir. Nah, untuk tusir bisa lihat nih deket sini. Saya menggunakan tusir jenisnya itu menggunakan resin gitu ya. Jadi resin, ada talek, resin, kemudian ada kobal, dan lain-lain. Kurang lebih seperti ini hasilnya, dimix dengan warna. Kemudian diaplikasikan dan ditunggu kering. Bila perlu kalian amplas aja nggak apa-apa. Kayak gini hasilnya. Jadi menyerupai warna kayu aslinya atau warna HPL aslinya. Nah, terakhir untuk melengkapi ya, saya akan menyebutkan totalnya habis berapa untuk kebutuhan material doang. Sehingga teman-teman nanti bisa menambahkan biaya produksi sama biaya margin, sehingga keluarlah biaya jualnya atau harga jualnya berapa. Karena kalau material doang, terus kalian jual mentah-mentah seperti itu, jasa kalian bikin, kemudian margin yang harus kalian ambil kan nggak ada gitu. Jadi sekarang saya akan tunjukin aja kurang lebihnya, dan mohon maaf kalau kurang detail ya, karena kan saya nggak pengen ribet, sisa-sisa triplek kurang lebih yang nggak bisa dipakai terus harus saya hitung, itu nggak pengen saya hitung, nggak mau ribet. Yang penting kurang lebih seperti ini gitu loh hasilnya. Coba deketin sini ya. Nah, jadi kalau di desain itu saya menggunakan 15 mili, realnya ini saya menggunakan 18 mili. Memang ada penyesuaian di ukuran nantinya, tapi itu bisa kalian sesuaikan aja lah. Jadi kalau plywood 18 mili yang saya gunakan ini harganya 215.000 dan saya kemarin butuh satu. Ada sisa tapi nggak banyak. Kemudian plywood semi merani untuk bagian back sama untuk dasarnya laci itu kurang lebih harganya 120, tapi mungkin butuhnya hanya setengah, jadi saya hitung 60.000 gitu. Ada ongkir plywood juga, kemudian ada roda pintunya, ada railnya, rail slidingnya, kemudian lem kuning juga, terus sekrup, lem kayu, paku tembak, kemudian ada sealant juga. Nah, kurang lebih segini, dan ada kaca bening itu 5 mm. Sebenarnya kaca bening kemarin 15.000, tapi karena ada satu ukuran yang kebesaran, akhirnya saya beli lagi. Totalnya ya kurang lebih 50.000 lah. Nah, kemudian plat siku penghubung frame itu 5.500, tapi kita butuhnya 8 biji, jadi totalnya 44.000. Kemudian yang bisa kalian improve di sini ya, kan saya menggunakan HPL WFT dari Taco, harganya 192. Kalian bisa menggunakan yang Eco atau HPL varian Taco lainnya yang lebih murah, sehingga hasilnya nggak terlalu mahal gitu. Handle dan frame alumini kurang lebih 200.000 aja, karena butuhnya nggak banyak banget kemarin. Dan total itu biaya materialnya aja itu 1.088.000. Ini kurang lebih ya. Kurang lebih ya 1 sampai 1,1 juta. Nah, ini belum termasuk biaya produksi tukang, misalkan listrik, alat, dan lain-lain ya. Ini kurang lebih kalian tulis aja berapa, terus mau margin berapa. Kalau biaya produksi itu bisa dihitung dari berapa hari. Misalkan pengerjaan 2 hari ya, kurang lebih kalau tukang sama helper itu 250 sampai 300.000 mungkin ya, kalau untuk yang sudah pro. Jadi ya 500 sampai 600.000. Kemudian marginnya mau berapa ya, kurang lebih 2 jutaan, minimal 2 juta ini bisa dijual. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa kok furniture itu beda orang, harganya mungkin beda terpaut jauh atau mungkin ada yang sama, itu semua tergantung dari bahan yang digunakan gitu. Plywoodnya berapa mili, apakah menggunakan bagian dalam melaminto atau luar dalam menggunakan HPL, atau mungkin handle apa segala macamnya itu tanpa handle, hanya menggunakan kayak dicoak gitu. Atau bahkan yang lebih bagus menggunakan yang alumini seperti ini, otomatis kan memang lebih bagus hasilnya, tapi kan harganya juga lebih mahal gitu. Jadi beda orang, beda yang pesen, beda marketnya, menengah atau menengah ke bawah, itu beda juga harga jualnya. Jadi memang barang yang sama plek belum tentu harganya sama, karena dalamannya beda kayak gitu. So, teman-teman di sini bisa menggunakan tips yang saya gunakan, misalnya
harga bahan langsung kali 3 gitu, atau harga bahan habis 1 juta kalian bisa jualnya ke 2,5 juta, karena selisih 1,5 juta itu adalah biaya produksinya. Kalian bayar tukang, kalian bayar listrik, kalian menghitung kebutuhan alatnya, kemudian ada margin yang kalian punya untuk kelangsungan si usaha kalian kayak gitu. So, semoga video kali ini bermanfaat ya. Kalau misalkan suka, nanti kita akan bikin lagi yang seperti ini. Jadi kamu bisa cek di deskripsi di bawah video ini, download plans-nya secara gratis, dan hitung-hitungannya ini juga mungkin bisa untuk masukan aja. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Kamu bisa cek ya link-link juga yang ada di pojok kanan atas untuk melihat video-video lain dari channel ini di channelnya ABS. Terima kasih, semoga video bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.